Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Wandi Pangreksa dengan NIM 2208561128 dari Prodi Informatika Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah KDJK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat materi tentang mendekati era 6G, masa depan jaringan komputer. Mari kita mulai dari 6G. Apa itu 6G? 6G itu adalah generasi ke-6 jaringan seluler. 6G merupakan penerus dari 5G yang diprediksi akan menawarkan kecepatan data 100 kali lebih cepat, latensi jauh lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang masif. Ini akan membuka peluang baru dalam berbagai bidang seperti IoT, augmented reality, kendaraan otonom, dan telemedicine. Dengan kemampuannya untuk menciptakan pengalaman internet yang super cepat dan responsif, 6G menjadikan masa depan yang lebih terhubung dan berteknologi maju. 6G ini diperkirakan akan mulai diimplementasikan pada tahun 2030-an. Setelah itu ada manfaat dan dampak dari 6G. Mari kita mulai dari manfaat 6G. Yang pertama ada peningkatan pengalaman pengguna. Jadi 6G ini akan memungkinkan pengguna untuk menikmati pengalaman internet yang lebih lancar dan responsif, termasuk streaming video 8K, video game online, dan virtual reality. Yang kedua ada peningkatan efisiensi industri. 6G akan memungkinkan industri untuk meningkatkan otomatisasi dan efisiensi produksi, termasuk pengembangan kendaraan otonom dan layanan kesehatan jarak jauh. Dan yang terakhir ada pembukaan peluang baru. 6G akan membuka peluang baru untuk inovasi di berbagai bidang, termasuk hiburan, pendidikan, dan kesehatan. Setelah itu ada dampak 6G yang pertama, perubahan cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Jadi 6G akan memungkinkan kita untuk menikmati pengalaman internet yang lebih lancar, responsif, dan imersif. Hal ini dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Kedua ada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Jadi 6G akan memungkinkan industri untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing industri dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada pembukaan peluang baru. Jadi 6G akan membuka peluang baru untuk inovasi di berbagai bidang. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, 6G memiliki potensi untuk merevolusi berbagai bidang dan menciptakan masa depan yang lebih terhubung, efisien, dan inovatif. Berikutnya ada alasan kenapa saya memilih 6G untuk tugas kali ini. Pertama ada 6G adalah teknologi yang baru dan inovatif. Jadi 6G menawarkan peningkatan yang signifikan dibanding 5G, termasuk kecepatan data yang jauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar. Hal ini menjadikan 6G sebagai teknologi yang menarik untuk dipelajari dan dibahas. Yang kedua ada 6G memiliki potensi untuk merevolusi berbagai bidang. 6G dapat digunakan untuk mendukung berbagai teknologi baru seperti Internet of Things atau IoT, virtual reality, dan kendaraan otonom. Hal ini menjadikan 6G sebagai teknologi yang penting untuk masa depan. Setelah itu ada 6G masih dalam tahap pengembangan. Jadi 6G diperkirakan akan diimplementasikan pada tahun 2030-an. Hal ini menjadikan 6G sebagai teknologi yang menarik untuk diikuti perkembangannya bagaimana. Dan selain itu karena ada 6G dapat digunakan untuk menyediakan streaming video 8K yang lebih lancar, bebas buffering, dan hal ini dapat memberikan pengalaman yang lebih imersif dan realistis bagi pengguna. Dan ada juga karena 6G dapat digunakan untuk mendukung pengembangan kendaraan otonom. Kendaraan otonom membutuhkan komunikasi yang andal dan responsif untuk beroperasi dengan aman. Setelah itu ada 6G dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh yang lebih berkualitas. Jadi hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Setelah itu ada cara kerja dari 6G. Jadi jaringan 6G menggunakan teknologi baru untuk mencapai kecepatan data yang jauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar. Teknologi tersebut antara lain, yang pertama ada frekuensi gelombang mikro yang lebih tinggi. Jaringan 6G akan menggunakan frekuensi gelombang mikro yang lebih tinggi seperti pita terahertz untuk mencapai kecepatan data yang lebih tinggi. Yang kedua ada modulasi yang lebih efisien. Modulasi yang lebih efisien akan digunakan untuk mengirimkan data dengan sedikit energi. Yang ketiga ada teknologi jaringan cerdas. Teknologi jaringan cerdas akan digunakan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan secara otomatis. Setelah itu ada implementasi dari 6G. Berikut merupakan beberapa contoh spesifik dari implementasi 6G yang telah dimulai atau telah direncanakan. Yang pertama ada China Mobile. China Mobile telah meluncurkan proyek uji coba 6G di beberapa kota di China. Proyek ini melibatkan penggunaan frekuensi terahertz untuk mencapai kecepatan data hingga 100 gigabit per second. Yang kedua ada Nokia.
Nokia telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan jaringan 6G komersial pada tahun 2030. Nokia menargetkan untuk mencapai kecepatan data hingga 1 Tbps dari jaringan 6G. Ketiga ada Samsung. Samsung telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan teknologi 6G yang berbasis pada frekuensi terahertz. Samsung menargetkan untuk mencapai kecepatan hingga 100 Gbps pada jaringan 6G. Berikutnya ada dampak dari 6G. Jadi dampak dari 6G ini dibagi menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Kita mulai dari dampak positif terlebih dahulu. Jadi dampak positif yang pertama yaitu kecepatan dan konektivitas yang lebih tinggi. 6G akan mengeluarkan kecepatan data yang jauh lebih cepat dan latensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 5G. Hal ini memungkinkan streaming video 8K yang lebih lancar, gimana yang lebih responsif, pengalaman virtuality yang lebih imersif. Yang kedua ada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kecepatan konektivitas yang lebih tinggi akan mendukung otomatisasi industri yang meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Setelah itu ada keterhubungan yang lebih besar. 6G akan memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke internet, termasuk sensor dan perangkat Internet of Things atau IoT. Hal ini menumbuhkan ekosistem yang lebih besar dari aplikasi dan layanan berbasis data. Setelah itu ada kemajuan teknologi baru. 6G akan mendorong perkembangan teknologi baru yang inovatif, seperti kendaraan otonom, telemedicine, dan smart city. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. 6G menyediakan akses lebih luas ke pendidikan dan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, ada dampak negatif. Dan dampak negatif yang pertama yaitu kesenjangan digital. Adopsi teknologi 6G dapat memperlebar kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara yang kurang sumber daya mungkin tertinggal dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi ini. Yang kedua ada privasi keamanan. 6G akan mengumpulkan dan menganalisis lebih banyak data tentang pengguna. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Pemerintah dan perusahaan perlu menerapkan peraturan dan standar yang kuat untuk melindungi data pengguna. Setelah itu, dampak negatifnya ada dampak kesehatan. Ada kekhawatiran tentang potensi dampak kesehatan dan radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh jaringan 6G. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dan mengatasi potensi risiko kesehatan ini. Dan berikutnya ada dependensi yang meningkat. Keberlangsungan masyarakat modern akan semakin bergantung pada teknologi 6G. Hal ini menimbulkan risiko kerentanan terhadap gangguan jaringan atau serangan cyber. Setelah itu ada ketidakpastian ekonomi. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi 6G membutuhkan biaya yang besar. Hal ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan berdampak pada sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Berikutnya ada bagaimana teknologi jaringan 6G itu di masa depan. Jadi yang pertama itu dampak 6G untuk teknologi di masa depan. Yang pertama yaitu ada virtual reality yang sempurna. Dengan kecepatan data yang sangat tinggi dan latensi yang sangat rendah, 6G dapat memungkinkan pengalaman virtual reality yang sempurna. Pengguna akan dapat merasakan dunia virtual seolah-olah mereka benar-benar ada di sana, dan pastinya lebih detail dari virtual reality yang sudah berkembang sekarang. Yang kedua ada kendaraan otonom yang benar-benar aman. 6G dapat memungkinkan kendaraan otonom untuk berkomunikasi satu sama lain dengan infrastruktur jalan dan dengan pengguna jalan lainnya dengan sangat mudah, cepat, dan akurat. Hal ini dapat membuat kendaraan otonom jauh lebih aman daripada kendaraan yang dikemudikan manusia. Kendaraan konvensional yang dikendarai oleh manusia. Setelah itu ada telemedicine yang canggih. 6G dapat memungkinkan dokter untuk melakukan operasi jarak jauh dengan lebih lancar dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Setelah itu ada pendidikan yang lebih interaktif. 6G dapat memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan guru dan materi pelajaran dengan cara yang lebih mudah dan imersif. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dan meningkatkan hasil belajar. Setelah itu yang terakhir ada pemerintahan yang lebih transparan. 6G dapat memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan warganya dengan cara lebih terbuka dan efisien. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi tentu yang di atas itu yang telah saya sampaikan
hanyalah fantasi yang belum terbukti dapat diwujudkan. Tapi teknologi 6G ini memiliki potensi untuk mengubah dunia dengan cara yang radikal. Adapun fantasi yang lainnya yang mungkin bisa dilakukan dengan teknologi 6G yang tidak sedetail yang saya jelaskan tadi, itu yang pertama ada telepon dan komputer yang dapat membaca pikiran kita dengan teknologi 6G. Setelah itu ada olahraga virtual yang benar-benar nyata, seperti kita berolahraga secara langsung, tapi kita di rumah saja, kita bisa berolahraga dari kamar. Setelah itu ada hiburan yang imersif dan interaktif. Dan yang terakhir ada augmented reality yang dapat mengubah dunia di sekitar kita. Fantasi-fantasi ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi 6G memiliki potensi untuk mewujudkannya. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi 6G pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.